Halo, perkenalkan nama saya Iga Divya Baskara dengan NIM 220555165. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 sintaks, yaitu ada sintaks insert, update, delete, dan juga select. Di mana perintah-perintah ini sangatlah berguna saat menggunakan SQL untuk membuat suatu database. Nah, untuk melakukan sintaks-sintaks ini, perintah-perintah ini kita harus masuk ke sebuah database dan membuat sebuah database. Nah, saya sudah masuk ke database saya. Lalu kita dapat membuat tabel. Di sini saya sudah membuat beberapa tabel. Ini ada 3 tabel, yaitu tabel coba, mata pelajaran, dan juga siswa. Baik, pertama saya akan menggunakan sintaks, yaitu perintah insert. Baik, untuk menggunakan perintah insert, kita menggunakan perintah insert into nama tabel. Saya akan menggunakan tabel coba yang akan memiliki values. Nah, begini. Lalu kita akan lihat isi dari tabel yang sudah kita buat. Bisa dilihat di sini. Nah, tabel ini sudah berhasil dimasukkan data oleh saya, di mana datanya berupa nama, teja, dan juga jumlah 4. Di sini adalah 6. Itu auto increment yang berasal dari data sebelumnya yang saya sudah hapus, tapi auto incrementnya tetap akan berjalan. Lalu saya akan menambahkan juga, kita menambahkan ke semua kolom, kita juga dapat memilih beberapa kolom saja yang ingin kita tambahkan. Seperti ini. Dengan menggunakan insert into juga, tapi setelah itu diberikan tanda kurung dan diberikan nama kolom yang akan kita isikan data. Tekan enter. Lalu values. Lalu berikan data yang akan dimasukkan ke dalam kolom tersebut. Contohnya, kolom tersebut nama apa ya? Tekan enter. Lalu bisa kita lihat di sini data yang kita sudah berikan sudah masuk ke dalam tabelnya di kolom nama. Nah, selain bisa memasukkan data ke dalam satu kolom, kita juga dapat memasukkan data secara sekaligus, yaitu lebih dari satu data saja dengan menggunakan perintah seperti ini. Saya akan memasukkan semua data ke kolom yang ada. Lalu ada values-nya. Lalu setelah itu, untuk memasukkan data lebih dari satu, kita harus memberikan angka tanda koma. Lalu masukkan values lagi, tapi tidak perlu memberikan perintah values lagi. Kita masukkan nama lagi. Akan berikan jumlah. Nah, lalu tekan enter. Lalu setelah itu mari kita lihat tabelnya. Nah, di sini sudah masuk data yang sudah kita masukkan, yaitu Made dan juga Nyoman dengan jumlah
23, dan juga 67. Nah, selain menggunakan insert, kita juga dapat menggunakan syntax update untuk mengupdate isi dari tabel yang kita sudah isikan data. Berikut ada sintaksnya. Update, lalu nama tabel, lalu kolom set, dan berikan nama kolom yang akan kita ubah. Contoh sini saya akan mengubah kolom jumlah. Saya akan mengeset nilainya adalah 200. Lalu tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat jumlahnya berubah semuanya menjadi 200. Sedangkan sebelumnya jumlahnya ada yang memiliki angka yang bervariasi, yaitu 4, 0, dan juga 40, 23, dan juga 67. Nah, selain dapat mengubah semua baris yang ada pada kolom jumlah, kita juga dapat mengubah berapa baris saja dengan menggunakan update juga. Kita update, lalu kita set, terus akan mengeset jumlah lagi yang akan bernilai 60, di mana semua yang akan berubah itu memiliki kondisi nama, dengan nama, dan juga enter. Kita lihat, nah di sini sudah terlihat dengan yang memiliki nama Teja juga Wayan, jumlahnya sudah berubah menjadi 60. Nah, selain itu, dan 2 baris, kita juga dapat mengubah 1 baris saja. Sintaksnya mirip seperti cara untuk mengubah update 2 baris tadi, tapi kita menggunakan where-nya hanya 1. Ya, baik. Saya akan mengubah jumlah lagi dengan nilai 5. Lalu, di mana yang akan berubah itu memiliki nama Madip. Baik, tekan enter. Terus kita lihat tabelnya. Di sini terlihat nama Made akan berubah jumlahnya menjadi 5. Sedangkan sebelumnya Made ini memiliki jumlah 200. Nah, selain update, kita juga ada lagi perintah yang lain, yaitu perintah delete. Nah, perintah delete ini berfungsi untuk menghapus data-data yang kita sudah masukkan. Baik, dengan menggunakan perintah delete, spasi from nama tabel yang kita ingin nama tabel yang datanya kita ingin delete. Contoh saya akan coba lagi nama dengan tabel coba. Lalu saya akan menghapus salah satu datanya. Yang memiliki nama Teja. Tekan enter. Di sini akan terlihat
yang memiliki nama tadi akan menghilang. Nah, selain kita dapat menghapus satu kolom, satu baris saja, kita juga dapat menghapus lebih dari satu baris. Contohnya seperti ini. Ini sorry, Wayan dan juga ini Wayan juga mati, lalu kurung tutup, lalu tekan enter. Nah, di sini akan terlihat data Wayan juga Made akan terhapus. Nah, dan kita dapat menghapus kolom baris-baris yang kita inginkan, kita juga dapat menghapus semua baris yang ada dalam tabel secara langsung dengan menggunakan perintah delete from, coba spasi nama tabel tanpa kita berikan kondisi atau where, maka perintah akan secara langsung berjalan dan menghapus semua data yang ada dalam tabel yang kita sudah pilih. Seperti ini, tekan enter. Kita lihat, nah di sini sudah empty atau tabelnya sudah kosong, tidak ada data sama sekali. Baik, selanjutnya ada juga perintah select. Nah, perintah select sendiri kita dapat gunakan untuk melihat atau memilih data yang kita inginkan. Contoh, saya akan memilih data dari tabel yang lain selain tabel coba satu tadi yang sudah saya hapus semua datanya. Nah, saya akan memilih data yang ada pada tabel mata pelajaran seperti ini. Dan tekan enter. Nah, tanda bintang pada select ini sebenarnya berfungsi untuk memilih bintang ini berarti semuanya. Berarti saya di sini akan melakukan perintah yaitu pilih semuanya yang ada pada atau tampilkan semuanya yang ada pada tabel pelajaran, mata pelajaran. Nah, kita tekan enter. Nah, maka akan muncul di sini semua isi dari tabel mata pelajaran. Nah, lalu kita juga dapat menggunakan where dalam penggunaan perintah select ini, di mana where ini berfungsi sebagai kondisi. Nah, ini saya akan menggunakan where, di mana kondisinya saya akan memilih data yang memiliki kondisi atau ID mata 4 atau 3. Mata sama dengan 3. Kalian enter. Nah, ini akan terpilih baris yang memiliki ID mata 3. Lalu selanjutnya ada yang namanya limit, di mana limit ini berfungsi untuk melimitasi data-data yang akan ditampilkan. Contoh seperti ini akan melimit. Nah,
Di sini akan ditampilkan dua baris atau dua baris data saja, karena saya sudah melimit dua, yaitu yang akan menampilkan dua saja. Sedangkan data pada tabel itu ada 4. Nah, selanjutnya ada range, di mana range ini mirip seperti limit, mana fungsinya untuk men-range atau mengatur data-data yang ingin kita tampilkan. Data-data mana saja yang ingin kita tampilkan. Ini di mana range ini kita menggunakan where. Lalu between atau di antara dua, dan juga akan ditampilkan seperti ini. Di mana perintah ini berarti kita akan memilih data yang ada pada tabel mata pelajaran, di mana ID matanya berada pada angka 2, antara angka 2 dan juga angka 4. Nah, sini kan terlihat ada 3, yaitu yang memiliki mata ID mata 2, ID mata 3, dan juga ID mata 4. Nah, selanjutnya ada order by. Nah, order by ini berfungsi untuk mengurutkan data yang ada. Kita akan select. Nah, saya akan menggunakan order by ini pada tabel siswa. Sebelum itu, kita lihat dulu isi dari tabel siswa. Di sini sudah terlihat ada satu saja. Nah, sini sebelum itu kita akan menambahkan data terlebih dahulu agar dapat terlihat perbedaannya. Nah, sini sudah berhasil. Nah, datanya sudah berhasil masuk. Baik, saya akan mengorder. Select from siswa. Order by nama siswa. Nah, di sini terlihat bahwa data akan diurutkan sesuai dengan nama siswa, di mana nama diurutkan sesuai dengan huruf alfabet paling awal dari nama siswanya. Lalu selain ada order by, kita juga dapat menjalankan sebuah fungsi-fungsi matematis pada database dengan menggunakan sum, AVG atau average. Lalu ada count yang berfungsi untuk menghitung banyak jumlah data. Lalu ada max yang berguna untuk mencari angka tertinggi, dan juga min yang untuk mencari angka terendah. Baik, yang pertama saya akan menggunakan sum terlebih dahulu. Di siswa. Yang berasal dari tabel siswa. Nah, di sini terlihat
akan ditampilkan angka 3, di mana 3 ini berasal dari penjumlahan dari ID siswa, yaitu yang bernilai 2 dan juga 1. Di mana 2 tambah 1 adalah 3. Lalu selanjutnya ada average atau rata-rata. Saya akan merata-ratakan ID siswa pada tabel siswa. Sorry, tadi masih sum. Nah, terlihat di sini rata-ratanya adalah 1,5. Di mana rata-rata ini berasal dari ID siswa yaitu 2 dan juga 1. Lalu kita dapat juga menggunakan count. Yang sini saya akan menghitung banyak data yang ada pada kolom mata yang berasal dari tabel mata pelajaran. Nah, sini banyaknya adalah 4. Baik, sebelum itu kita lihat dulu isi dari kolom mata pelajaran. Nah, benar bahwa isinya adalah 4. ID matanya ada 4. Itu 1, 2, 3, dan juga 4. Di sini terhitung ada 4. Berarti count-nya berhasil dilaksanakan. Lalu saya akan menggunakan max atau melihat nilai yang paling tertinggi pada kolom ID mata yang berasal dari tabel mata pelajaran. Nah, sini keluar nilainya adalah 4. Benar, yaitu nilai 4 lah yang paling tertinggi pada ID mata. Lalu saya akan melihat nilai terendah yang ada pada ID mata. Nah, di sini sudah terlihat yang paling terendah pada kolom ID mata adalah 1. Benar. Lalu selain ada fungsi matematis, kita juga ada yang namanya fungsi group by. Di mana fungsi ini berfungsi untuk menggrupkan data-data yang ada. Ini saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya pada kolom ID mata. From mata yang berasal dari tabel mata pelajaran. Yang akan saya grupkan sesuai dengan nama mata. Baik, di sini terlihat bahwa setelah digrupkan, dia akan memiliki struktur yang berbeda dari yang biasa dari awalnya. Di mana ini seperti order by, dia akan diurutkan sesuai dengan alfabet yang paling terkecil. Itu dari A, lalu B, C, D, dan seterusnya. Nah, selain group by, kita juga ada yang namanya inner join. Nah, inner join ini berfungsi untuk melihat data yang sudah digabungkan. Baik, saya akan melakukan inner join buat tabel.
saya akan menginner join semuanya, semua kolom yang ada pada tabel yang berasal dari tabel siswa, akan menginner joinkannya dengan tabel ID mata, dengan tabel mata pelajaran, yang memiliki kesamaan pada pada kolom ID mata. Tekan enter. Nah, ini kita lihat. Nah, sudah terlihat ada dua tabel saja, dua baris saja yang terlihat. Sedangkan padahal pada tabel mata pelajaran harusnya ada 4. Dari sini inilah fungsi inner join, melihat kesamaan yang ada pada tabel-tabel yang ada. Nah, selanjutnya adalah inner join 3 tabel. Nah, sebelum itu saya akan membuat sebuah tabel terlebih dahulu. Akan meng-create tabel guru, akan memiliki ID guru, memiliki ID guru yang bernilai integer. Dan saya akan berikan auto increment. Dan saya akan jadikan primary key. Lalu ada ID mata, berikan integer, lalu ada nama guru. Akan memiliki tipe data varchar dan panjang 20. Nah, saya akan berikan foreign key pada ID mata, yang bereferensi dari tabel mata pelajaran. Saya tekan enter. Baik, lalu saya akan menginsert atau memberikan data ke tabel guru. Nah, lalu kita akan melakukan inner join ke tiga tabel.
ketiga kabel yang ada. Sebentar. Baik, kita gunakan select. Kita akan men-select semuanya yang berasal dari tabel siswa. Lalu saya akan menginner join-kannya. Nama tabel, join, nama tabelnya yaitu mata pelajaran, dan guru. Yang samanya adalah persamaan pada ID mata. Kan akan sama dengan guru dengan ID mata. Tekan enter. Oh, salah. Ada terjadi kesalahan. Saya akan coba lagi ulang. Select. Select semuanya yang dari tabel siswa. Lalu saya akan menginner join-kannya dengan tabel mata pelajaran yang sama adalah ID mata pelajarannya, ID mata sama pada tabel ID mata pelajaran pada kolom ID mata. Lalu saya inner join-kannya juga pada tabel ketiga, yaitu tabel guru. Nah, yang sama adalah sama juga ID matanya, kolom ID matanya. Lalu ada guru dengan ID mata. Saya tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari inner join-nya, di mana terlihat ada yang berasal dari tabel
siswa, lalu ada tabel mata pelajaran, dan juga tabel guru. Nah, sini sudah terlihat nama siswanya, mata pelajarannya, dan juga gurunya. Nah, hal ini kita bisa gunakan pada saat jika kita ingin memilih kira-kira melihat hubungan data-data yang ada pada tabel yang berbeda pada satu database. Nah, lalu kita juga bisa melakukan inner join left atau right. Mana saya akan menselect all lagi dari kolom siswa, dari tabel siswa, yang saya akan left join kan, atau left join kan dengan tabel mata pelajaran. On siswa samanya adalah seperti tadi ID mata ya, sama dengan mata pelajaran dengan ID mata. Nah, di sini akan terlihat ada dua tabel saja seperti tadi inner join. Dua baris saja seperti hasil dari inner join. Lalu saya akan coba menggunakan right join. Seperti apa hasilnya? Menggunakan right join. Nah, lalu tekan enter. Sini akan terlihat ada 4 baris. Nah, hal ini dikarenakan right join akan mengeluarkan data sesuai dengan data yang di kanan atau yang ini. Yang di kanan pada on. Atau tabel kedua yang kita ingin lihat mana kesamaannya. Sedangkan jika left join adalah tabel yang di kiri, berdasarkan tabel yang di kiri. Nah, tabel yang di kiri atau tabel siswa ini kan memiliki dua data saja. Jadi dia tabel mata pelajaran akan menyesuaikan dengan tabel siswa. Sedangkan jika right join, tabel siswa akan menyesuaikan dengan tabel mata pelajaran yang ada. Nah, jika tidak ada data yang sesuai dengan ID matanya, dia akan mengeluarkan hasil null atau kosong. Nah, sekian saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prof. Santi. Terima kasih sudah menonton.